Bismillah. Ya. Masya Allah. Puntang natural memang punya rasa khas di mulut kita. Arabica ya. Rasanya tuh sulit dibawangkan. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi hadir bersama Sahal Al-Mudhafari dalam konten, dan jangan lupa like, subscribe ya. Kita sama-sama santai di sini, dan dari santainya ini saya sambil membuka-buka inbox yang masuk ke admin, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya akan coba kasih jawaban-jawaban. Insya Allah jawaban ini memberikan pelajaran terbaik bagi kita bersama, insya Allah. Pertanyaan yang masuk dari Dinda Bandung. Dinda, lokasi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kenapa makan harus pakai tangan kanan? Katanya kalau tangan kiri makan bareng syaitan. Benarkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Dinda di Bandung, ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa makan harus pakai tangan kanan? Kalau pakai tangan kiri, syaitan akan makan bareng. Benarkah? Benar sekali. Karena tercatat di dalam hadis sahih mulia, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini bahwasanya sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya adalah ketika Rasulullah menganjurkan kita makan dengan tangan kanan, dan Rasulullah gambarkan syaitan makan dengan tangan kiri, artinya kalau kita makan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ini yang makan bukan kita, yang minum bukan kita, sehingga nggak menjadi daging di dalam tubuh kita. Yang makan dan minum adalah syaitan. Kita ini yang beriman kepada Allah, kita ini musuh nyata bagi syaitan. Artinya kita harus memberikan perlawanan. Ketika kita tahu makan dan minum syaitan dengan tangan kiri, kita manusia yang beriman kepada Allah, kita harus lawan dengan tangan kanan. Karena kalau tangan kanan ini adalah makan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pernah nggak mendengar bagaimana konten yang saya pernah sampaikan sebelumnya, di episode-episode sebelumnya, ketika Rasulullah sampaikan bahwasanya sesungguhnya keberkahan itu ada di dalam sunnah. Nikmatnya kalau kita makan, minum, kemudian ada keberkahan di dalamnya, karena sunnah yang kita lakukan. Kita megang dengan tangan kanan ini udah punya pahala sunnah. Kemudian kita minum, baca bismillah, mendapatkan pahala sunnah. Minum dengan 3 kali tegukan atau 3 nafas udah dapat pahala sunnah. Yang ketiga kita baca alhamdulillah, setelah minum kita udah dapat pahala sunnah. Artinya adalah 1 gelas ini bisa banyak pahala yang kita dapatkan. Keberkahan ada di dalam sunnah. Kalau kita berkah di saat kita minum, bukan hanya untuk menghilangkan haus sejenak, bukan hanya menghilangkan haus saja dari dahaga kita, bukan. Tapi minum, tatkala kita mendapatkan pahala sunnah, mendapatkan keberkahan, maka minum ini mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Keberkahan ada di dalam sunnah. Tatkala kita makan kemudian mengandung keberkahan di dalamnya, karena kita menggunakan tangan kanan. Kita tidak menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri adalah makan dan minum para syaitan. Berkah. Sehingga berkah ini akan membuat kita kuat. Ketika kita sudah kuat dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka Allah mampukan kita menjalankan amal soleh. Saya ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan dari makan harta yang halal, makanan yang halal, harta-harta halal, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Di ayat ini ada 2 perintah yang Allah sampaikan. Allah sampaikan kepada para rasul-rasul, dan Allah juga sampaikan kepada kita sebagai umatnya para rasul. Tatkala Allah sampaikan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan dari harta yang halal, makanan yang halal, wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh. Ternyata kalau kita sudah mengawali dari yang halal, makanan yang halal,
harta yang halal, wa'malu solehan, dan akan mudah melakukan amal-amal soleh. Coba kita lihat siapa orang yang gak pernah makan haram di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 5 tahun dibelek dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibersihkan hatinya, jantungnya, terjaga sekali Rasulullah SAW. Dan tercatat di dalam sejarah Rasulullah SAW sholat isya di rakaat pertama membaca Al-Baqarah, Ali Imran. Subhanallah. Kita boleh jadi ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, boleh jadi dari ada harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita, sehingga membuat kita berat melakukan amal soleh. Makanya buat pertanyaan tadi dari Dinda di Bandung, kalau makan pakai tangan kiri benar adanya, ini makanan yang dimakan oleh para syaitan, dan tak minum juga dengan tangan kiri adalah makan minumnya para syaitan. Sehingga bagi kita yang beriman, yang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, makan dan minum gunakan tangan kanan. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.